nikah cuman sekali. Yang bilang berkali-kali siapa? Lagian menurutku resepsi tuh nggak harus buru-buru. Dan puji Tuhan aku sama Jono punya orang tua yang nggak ribet sama sekali. Jadi mau kita ngadain cuman berdua doang yang nikah nih, nggak ada tamu sama sekali. Nggak jadi masalah. By the way, ada another plot twist. Jadi aku sama orang tuanya Jono nggak pernah ketemu in real life. Kaget nggak? Bisa-bisanya gue nikahin anaknya tapi nggak pernah ketemu orang tuanya sama sekali. Kalau kaget? Oh, apa jangan-jangan itu emak kandung lu lagi? Weh guys, lu pada udah denger gosipnya belum sih? Iya anjir, sumpah gue masih nggak percaya ternyata tuh anak baru semenyeramkan itu dong. Kasian sumpah Chelsea. Kenapa malah gue yang dikatain serem coy? Bukannya si Chelsea ya yang ngebakar emaknya hidup-hidup. Untung gue siapin baju anti api buat emaknya. Kalau nggak udah metong tuh emaknya sekarang kan. Yang rugi sekarang cuman gue nih. Rumah gue hancur coy, terbakar. Oh alah begitu. Berarti sekarang lu udah nggak punya rumah lagi dong Yan? Bisa dibilang begitu. Tapi apartemen gue masih 50-an sih sama satu pulau pribadi peninggalan dari bapak gue yang selingkuh itu. Wah, welcome to sekolah orang miskin Yan. Akhirnya lu setara sama kita semua juga. Welcome. Oh jadi itu tujuan kalian ngerampok murid yang duitnya lebih banyak dari kalian? Ya pantesan aja kalian miskin. Orang mental kalian aja miskin, mental maling. Apa kata lu? Mulai hari ini siapapun yang gak dengar omongan gue bakal kena batunya kayak si Chelsea, paham? Anyway, buat kalian yang masih ada dendam terhadap gue dan mau ngelakuin sesuatu ke gue ya silahkan, dicoba aja. Tapi gue ingetin sekali lagi, gue belasan tahun sekolah di sekolah orang kaya. Dan gue tahu gimana orang kaya kalau mereka udah marah bisa lebih sadis daripada yang kalian lakuin selama ini. Keluarga kita mendadak bangkrut dan utang kita kenapa berkali-kali lipat ya? Bukannya kamu bilang kamu dapat tanda bagi? Apa? Yan, lu nggak apa-apa? Sabar Al dan Mah, kenapa keluarga kita bisa tiba-tiba bangkrut sih? Mama juga nggak paham. Selama ini kita emang punya utang, tapi selalu bisa dicicil bayarnya karena kita sekeluarga kan dapat tanda bagi ya. Jadi kalau kita punya utang pasti separohnya akan ditanggung orang lain. Kecuali salah satu di antara kita ada yang tandanya kali. Benar, tanda kali sangat merugikan kita. Mampus gue. Alvaro, ayo tukar balik tanda kita lagi dong. Gue nggak keberatan sih Yan kalau lu mau tukar balik tanda ini. Tapi lu yakin? Gak tahu. Gue juga bingung banget ya kenapa sedih banget ya gue. Padahal ini masalah juga gak besar-besar banget, bisa diatasi gitu ya pakai duit. Tapi kenapa sedih banget ya? Itu karena tanda kali ini juga bisa bikin sedih yang lu rasain jadi berkali-kali lipat. Dan gak bisa lu bagi dua ke orang lain seperti tanda bagi yang lu tukar ke gue ini. Kalau gitu yuk tukar balik tanda kita ini. Enggak. Gue gak mau tukar balik karena rasa sedih yang gue alami sekarang ini dan masalah keluarga gue masih gak sebanding dengan apa yang lu rasain di keluarga lu itu. Jadi gak apa-apa, gak usah ditukar balik. Tapi lu yakin Yan, keluarga lu gimana? By the way, gue tau gue agak kurang ajar, tapi gue boleh gak ya minjem duit lo? Waduh, jangan pinjam deh kata gue. Yang ada nanti utang keluarga lu makin meledak. Gimana kalau gue kasih aja? Apa? Lu mau kasih? Lu gila? Jangan Ege, utang keluarga gue banyak loh. Ya gimana ya, tanda bagi gue ini juga mengharuskan gue untuk berbagi. Jadi mau nggak lu nerima separuh dari uang jajan gue? Wah seriusan gak sih? Serius Pian, dan ingat kesempatan kayak gini tuh nggak datang 2 kali loh. Jadi lu mau apa enggak? Mau. Lihat nih Bu, tanda saya udah berubah jadi tanda kali. Bisa nggak kamu jangan ganggu ibu kerja? Minggir sana. Gila tuh. By the way nanti kalau si Alvaro datang nyariin saya, bilang saya nggak di sini ya Bu. Aduh males banget saya diikutin dia mulu. Baiklah, kalau ibu ingat ya. Wah. Dasar Pian, dia nggak tahu aja di saat dia bertukar tanda dengan seseorang, apalagi cowok, tuh orang akan jadi jodoh dia selamanya. Kamu kan pangeran yang saya kutuk jadi kaos kaki waktu itu. Penyihir iseng? Emak lu si penyihir iseng itu Yan. Apa? Mama penyihir? Bukannya Mama cuman ibu rumah tangga ya? Well, penyihir itu cuman kerja mama pas iseng doang ya. Dan untuk kamu pangeran, maaf untuk sekarang saya tidak bisa ngembaliin kamu ke wujud manusia lagi. Loh, tapi kenapa? Bukankah janjinya? Suasana di kerajaan kamu sedang tidak baik-baik saja. Dan jika saya mencabut kutukan itu, otomatis mereka semua akan kesini dan malah membahayakan anak saya. Ternyata mama sepeduli itu sama aku. Untuk itu saya sudah punya solusinya. Percayalah sama saya dan saya akan langsung kembali ke kerajaan setelah kutukan ini dicabut. Sabar kembali kerajaan.
ini artinya lu gak bakal datang ke sini lagi dong. Baiklah, akan saya cabut kutukan kamu itu dan mohon segera pergi dari sini. Baiklah, terima kasih. Mama, bukannya kata mama duit kita udah dibawa lari semua ya sama si papa. Tapi kenapa tiap hari makanan kita mewah banget? Ya kan mama ada kerja, Pian. Cewek tuh harus ada kerja biar gak dibego-begoin sama cowok. Lagian kerjaan mama ini juga rame kok. Penyihir ya? Tapi emangnya orang-orang zaman sekarang tuh cari penyihir buat apa sih, Mah? Ih banyak. Contohnya nih ya, ada yang anaknya dikutuk jadi batu tiap kali durhaka sama emaknya. Ada juga yang berubah jadi kodok setiap kali gatal sama cewek lain selain pacarnya gitu. Wow, aku baru tahu mama sesakti itu dong. Ah, itu kayaknya si Chelsea datang. Kita mau belanja, Ma. Dan dia mau traktir aku, sumpah. 3 bulan ini baik banget loh. Dia bahkan gak nganggap aku rakyat jelata. Temen yang kayak gitu tuh yang harus dijaga, yang ada di saat senang maupun sedih. Baik, Ma. Sumpah, Cel, hari ini cepet banget. Loh, Pangeran? Sorry, gue udah bukan pangeran lagi. Mulai hari ini gue cuman rakyat biasa. Karena semua harta di kerajaan gue udah gue jual buat nyogok hati para rakyat. Oke, berarti sekarang lu ini mau kondo dong? Mau kondo itu apa? Ya elah Yan, yang kayak gini mah gak bakal jadi mau kondo. Dengan tinggi badan 180 cm dan muka tampan begitu, pasti laris banget kalau dia itu jadi model. Iya juga sih. Dan kalau jadi pacar aku, pasti bisa aku pamer-pamerin ke orang-orang dan mereka pasti bakal sirik sama aku. Apa? Gak ada pacaran-pacaran sampai kamu lulus SMA ya Pian? Paham? Maaf lancang, tapi bolehkah saya tinggal di rumah ini untuk sementara? Iya boleh dong, selamanya juga boleh. Seriusan? Ih, makasih banyak ya. Yaudah kalau gitu masuk yuk, mantan pangeran. Panggil gua Ariston aja. Ini kan jantung. Ginjal anjir, lu gak sekolah apa gimana? Gak bisa bedain ginjal sama jantung, ha? Gue juga tahu kali ini ginjal. Cuman ngapain lo kasih gue ginjal, coy, ini asli. Ih, ya asli lah, dan jangan dibuka itu segelnya. Takutnya basi nanti gak bisa dipakai. Basi nggak tuh, lu kira makanan kali. Lagian kenapa sih lu kasih gue ginjal dan ini ginjal siapa weh, lu beli? Gua gak beli, itu ginjal gua. Apa? Gak mungkin. Tanya Chelsea kalau nggak percaya. Gue tahu dari Chelsea kalau lu butuh donor ginjal karena katanya ginjal lu rusak. Oh iya, dia juga titip bilang ke lu kalau dia doain lu cepet Weh, ngetong. sumpah gue gak bisa nerima ginjal ini weh. Balikin, pasang lagi ke tubuh lu weh. Ya gak bisa lah Yan kalau dibalikin lagi. Lagian ya dokter yang operasi gue udah di penjara karena dia bantu gue ngelakuin operasi ilegal ini semalam. Apa? Yan, papa dengar dari mami kamu masuk rumah sakit ya. Kenapa sayang? Kenapa lagi? Ya diracunin lah sama si mami. Dia kasih aku susu yang ada racun ginjalnya. Apa? Gak mungkin. Mami kamu bukan orang sejahat itu, Pian. Kalau nggak karena dia, papa juga nggak tahu kondisi kamu. Oke, kalau papa nggak percaya sama aku, cek CCTV. Aku yakin semuanya terekam jelas di CCTV. Oke, tapi kalau mami nggak terbukti salah, kamu harus jujur sama papa kenapa kamu bisa masuk rumah sakit dan dapat donor ginjal. Mengerti kamu, Pian? Papa tahu dari mana aku dapat donor ginjal? Aku kan nggak pernah kasih tahu ya. Papa kan punya banyak kenalan ya, Yan. Salah satu kenalan papa kasih tahu kalau kamu dapat donor ginjal. Yaudah kalau gitu kita cek CCTV sekarang juga dan lihat kejahatannya si mami itu. Sekarang jujur sama papa, kenapa kamu sebenarnya masuk ke rumah sakit, Pian? Hah? Aku udah jujur, Pak. Aku diracunin sama nenek lampir itu. Jaga omongan kamu, Pian. Hah? Minus 100 triliun? Apa-apaan ini maksudnya? Papa punya utang. Yaudah kalau kamu nggak mau kasih tau papa apa penyebab kamu sakit, at least kasih tau papa siapa yang donorin ginjal buat kamu. Buat apa sih Bapak tahu siapa pendonor ginjal aku? Buat apa lagi? Ya bilang makasih lah karena udah nyelamatin nyawa anak papa. Gitu aja pakai ditanya. Aneh-aneh aja kamu Ya ini. udah, yang ngasih ginjal ke aku tuh si Etei, bestie aku di sekolah. Heh, dasar lu cewek gila. Kenapa semua orang demen banget sih nampar gua? Wow, ini orang tajir juga ternyata. Lu tahu nggak gara-gara lu si cewek caper, Etei metong. Apa? Etei metong? Lah, lu nggak baca di grup angkatan emangnya? Si Etei ditemukan metong di sungai dekat sekolah dan di tubuhnya udah kosong, tak tersisa satu organ pun. Mata pun nggak ada, jadi cuma tulang sama kulit doang yang tersisa. Tapi si Etei salah apa coy, dan siapa yang ngelakuin ini semua ke dia? Siapa lagi? Bapak lu, Pian. Apa?